warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yuliati Yunus. Saya dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Prodi D3 Analis Kesehatan tahun 2019. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi biokimia. Kalian pasti tahu kan biokimia itu apa? Biokimia adalah kimia makhluk hidup. Biokimiawan mempelajari molekul dan reaksi kimia yang terkatalis oleh enzim yang berlangsung dalam semua organisme. Nah, apa sih hidrokarbon itu? Dalam bidang kimia, hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Di dalam tubuh pasti membutuhkan karbohidrat. Teman-teman tahu karbohidrat itu apa? Nah, karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, karbohidrat bisa dibentuk dari asam amino dan sebagiannya dari gliserol lemak. Lemak adalah zat organik yang tidak larut dalam air. Karena tidak larut dalam air, maka dari itu diperlukan pelarut lain yang mampu melarutkan lemak tersebut, seperti kloroform, eter, dan benzena. Lemak tersebut adalah kelompok molekul alami yang disebut lipid. Selanjutnya kita akan membahas asam amino. Apa sih asam amino itu? Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Adapun fungsi dari asam amino, yang pertama memperbaiki jaringan tubuh, yang kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga membentuk hormon, contohnya seperti hormon tiroid dan hormon insulin. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu protein. Di mana protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Sumber-sumber protein. Setelah memahami apa itu asam amino, yuk kita cari dari mana saja sumber asam amino yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Terdapat dua sumber, yaitu sumber hewani dan sumber nabati. Pada sumber hewani yaitu terdapat ayam, daging sapi, kambing, kerbau, dan olahan daging lainnya seperti bakso, sosis, dan dendeng, telur, ikan, udang, cumi, kerang, dan aneka makanan laut lainnya. Pada sumber nabati terdapat kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, mete, kacang merah, dan kacang toloh, dan tahu. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tahukah Anda apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri dari protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim mempunyai dua fungsi sebagai berikut. Pertama, mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Kedua, enzim disintesis dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif, kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat. Misalnya, tripsinogen yang disintesis dalam pankreas diaktifkan dengan memecah salah satu peptida untuk membentuk enzim tripsin yang aktif. Bentuk enzim yang tidak aktif disebut zimogen. Enzim tersusun atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya, menyebabkan enzim tidak aktif. Namun keduanya dapat digabungkan dengan satu yang disebut whole enzim.
Enzim tersusun atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya, menyebabkan enzim tidak aktif. Namun, keduanya dapat digabungkan menjadi satu, yang disebut holoenzim. Kedua bagian enzim tersebut yaitu apoenzim dan koenzim. Nah, apa sih apoenzim dan koenzim itu? Apoenzim adalah bagian protein dari enzim yang bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Contoh, dari substrat yang sama dapat menjadi senyawa yang berlainan tergantung dari enzimnya. Koenzim adalah yang biasa disebut gugus prostetik apabila terikat sangat erat pada apoenzim. Akan tetapi, koenzim tidak begitu erat dan mudah dipisahkan dari apoenzim. Koenzim bersifat termostabil atau tahan panas, mengandung ribosom dan fosfat. Fungsinya menentukan sifat dari reaksinya. Misalnya, apabila koenzim NADP atau nikotiamida adenin denukleotid fosfat, maka reaksi yang terjadi adalah dehidrogenase. Di sini NADP berfungsi sebagai akspektor hidrogen. Baik, sekian dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.